Yuk. Terima kasih Yesus, kebaikanmu, pertolonganmu bagi kami, karena Engkau selalu setia. Dalam namamu kami berdoa. Amin. Hujat kepada Kristus dan kepada Roh Kudus. Ya, itu di Matius 12. Lucu ya? Bisa gitu, tapi Bible tajam. Nih ya. Nih lihat. Purpose-nya apa ini? Lihat nih ya, lihat. Matius 12 ayat 24. Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, dengan Beelzebul, penghulu setan, ia mengusir setan. Ya, tapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Jadi Yesus tuh ngusir setan, terus ditanya, ini kok bisa begitu? Dia bilang, si orang Farisi bilang, nih pakai kuasanya Beelzebul. Gitu. Ya. Nah, ayat 25, tapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah yang tetangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Demikian juga kalau iblis mengusir iblis, ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Ya, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Nah, ini ya, lihat ya. Yesus mengetahui pikiran mereka. Ya, orang yang pakai pikiran, toh, lu pasti salah. Garanti untuk yang kebenaran Tuhan. Teologi salahnya di situ, karena pakai pikiran. Pikiranku bukan pikiranmu, jalanku lebih tinggi dari jalanmu. Jadi udah dibilangin. Ini lihat ya, Bible tajamnya kayak gini. Pikiran mereka langsung salah. Jadi kalau mau pakai otak lu hati-hati lo, gue bilangin lo. Karena begitu, ya. Sebetulnya Bible itu dan kita itu semuanya pakai revelation, bukan pikiranmu. Revelation pun diberi, dibukain gitu. Gak boleh pakai deduksi segala macam. Makanya tuh ya, kenapa di gereja, kenapa di semua gereja? Karena gereja itu semuanya belajar. Kenapa dulu Judaism dulu yang hancur? Kenapa? Karena semua gereja itu, kenapa dulu Judaism? Judaism itu belajar. Judaism itu kan dari dulu, kan dia udah sekolah dulu. Dulu waktu Tuhan Yesus, yang sekolah duluan tuh Judaism. Makanya si Paulus tuh belajar dari Gamaliel. Ngerti gak? Ada rabinya, ada pengajarnya. Iya, Farisi. Itu tuh kan yang dipisahkan, jadi dia mengajar. Dia pakai gini semua, pakai logika semua. Tajamnya gak karuan logikanya. Salah semua. Itu begitu. Nah yang sekarang, jadi waktu murid-murid, itu belajarnya dari Tuhan. Nggak ada dia belajar sekolah. Sekolah teologi untuk Petrus nggak ada loh. Apa Yohanes segala, nggak ada belajar sekolah. Semuanya revelation. Sama yang dia lihat. Apa yang aku lihat, aku dengar. Rusaknya gereja itu waktu pertama Roma, jadi pikiran Romawi masuk. Iya, hierarki. Jadi kayak ngatur agama Romawi, gereja diatur kayak gitu. Ya, cukup ya? Udah nggak? Ya, itu begitu. Jadi waktu peak itu. Berikutnya, bikin sekolah macam-macam. Itu ahli-ahli teologi ya. Itu yang ditinggikan sama pendeta-pendeta lo, gue bilangin lo. Gue kan ngerti. Tapi saya udah gak mau gaul aja. Gitu. Quote. You liatin. Kalau you baca dah. Buku-buku apa tuh, dia quote gitu. Agustinus, segala macam. Sain itu. Udah deh gue bilangin. Itu begitu. Itu semuanya begini pakai pikiran. Itu rusaknya di situ. Pakai pikiran, pakai otak, pakai deduksi. Dia nggak sadar, itu salah. Ya, karena pikiran. Nah, terus gimana caranya dong? Itu yang saya bilang, pakai revelation, atau pertama, lu terima hati Tuhan dulu. Baru lu terima pikiran Tuhan. Manusia itu pakai pikiran semua. Itu yang gagalnya gereja. Semua gereja, semua doktrin. Gila nggak? Lahirnya di situ. Ini, padahal pernah dibilang, pikiranku bukan pikiranmu. Lu kalau di Yesaya, itu yang namanya, itu ilmu tafsir.
Jadinya ilmu tafsir itu nggak boleh. Kalau ada lagi yang ilmu merayu, ilmu homiletik, ilmu khotbah. Itu tahu nggak? Kalau di Yesaya dibilang apa? Ilmu tenung, menghipnotis jemaatnya supaya memberi. Ilmu tenung, tahu nggak? Juru tenung. Itu kalau bahasa Alkitab. Dunia itu pakai itu. Jadi kenapa rusak? Nah ini Farisi. Dia pakai otaknya. Ini urusan apa Tuhan Yesus sembuhin dengan Beelzebul, penghulu setan, segala macam? Nggak ada. Dia pakai otak aja. Ngawur. Ilmu tafsir. Ini saya bilangin. Makanya kalau saya bilang, standar Tuhan, standar ini. Kalau lu jago, lu jangan tafsir. Lu revelation. Itu enggak? Ya dong. Lu kalau tafsir kan otak lu. Kalau otak lu ngomongnya di luar. Dia kan di rumah Tuhan. Lu mesti revelation. Ngerti nggak? Ya. Oke, berikutnya. Pikiran ya. Tapi jika aku mengkristal dengan kuasa roh Allah. Tuh. Oke? Yesus teman bilang begini. Jadi halus ya, ngomongnya tuh halus. You mesti lihat revelationnya. Kamu kan tadi kan si orang-orang itu kan. Jadi jika aku mengkristal dengan kuasa Beelzebul. Dengan kuasa siapakah? Pengikut-pengikutmu mengusirnya. Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Agak bingung ya ngomongnya. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Jadi, Yesus kasih lihat, Pak. Lu Farisi, lu pakai otak lu. Gua pakai roh Tuhan. Hati Tuhan yang aku terima. Lihat gak? Cara ngomongnya nih. Ngerti gak? Farisi, kamu kan pakai otakmu lu toh? Pakai pikiranmu tadi toh? Nih, Din, sebelumnya Din. Ya toh? Pikiran toh? Pakai pikiran toh? Jadi Tuhan Yesus bilang, kamu pakai pikiran. Terus orang bilang, kalau nggak pakai pikiran, pakai apa dong? Benar nggak? Yesus jawabnya, saya pakai hati Tuhan di dalamku. Roh Tuhan tuh hati Tuhan toh? Bukan Roh Kudus loh. Ya itu Roh Kudus juga. Tapi dia pakai Roh Allah loh katanya. Jadi hati Allah. Yang menguduskan. Betul sekali itu. Peran itu. Ya kan? Berikutnya, Din. Jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah. Dia pakai apa? Roh Allah toh. Kuasa Roh Allah toh. Benar nggak? Dia pakai Roh Allah toh. Dan, kan saya udah jelasin. Makanya Trinitas tuh mesti ngerti caranya. Kayak kita. C. Pikiranmu ngikut hatimu. Duitmu, kemampuanmu ikut pikiranmu. 3 selalu toh. Benar nggak? Erik nih yang pintar nih pikirannya. Allah, pikirannya dia juga ikut hatinya dia. Benar nggak? Tuhan juga begitu. Hati, pikiran, kuasa. Benar ya? Jadi dia terima hati Tuhan, maka kehendak dan kuasa Tuhan akan mengikuti hati Tuhan yang kamu terima. Nangkap nggak? Kegagalan gereja ngajarin pikiran. Mana bisa pikiranmu jadi bagus kalau hatimu hitam? Kalau hatimu menerima hati Tuhan, hatimu jadi putih. Otomatis pikiran Tuhan yang menolong kamu supaya pikiranmu jadi putih. Ngerti nggak? Makanya demi kemurahan Allah, demi hati Tuhan yang mengasihi kan itu. Berubahlah oleh pembaruan budimu atau pikiranmu. Mesti terima hati dulu. Itu Tuhan, jadi Tuhan kasih lihat toh. Nih bedanya agamawi. Farisi bergantung pada pikiran, deduksi dia. Nih agamawi. Nih pemimpin agamawi. Jagonya otaknya. Benar nggak? Saya pakai terima hati Tuhan. Karena terima hati Tuhan, kuasa Tuhan ngikut hati Tuhan yang ada di dalam Kristus. Tuh. Lu bisa lihat nggak cara ngomongnya? Dalam ya? Baru tahu Bible dalam. Oke?
Berikutnya. Maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Jadi Yesus bilang begini, karena saya menerima hati Tuhan, kehendak dan kuasa Tuhan mengikuti hati Tuhan, toh? Kuasa Tuhan apa? Termasuk kekayaan dia, kerajaan surga. Ikut dia. Tahu nggak? Kalau kamu terima, kan orang itu disembuhkan. Kalau dia terima kesembuhan, tak, ya nggak tahu. Cuma kalau dia terima kesembuhan itu sebetulnya yang diberikan adalah kuasa atau sampling hati Tuhan yang memberkati dengan kerajaan surga. Sesungguhnya kalau kamu lihat pertolongan Tuhan sebagai sampling, tahu nggak? Sebagai wujud dari kuasa Tuhan, yaitu kerajaan surga, you get it. Sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Ini ya. Makanya Tuhan, waktu dia menyembuhkan kiri dan kanan, yang disampaikan itu apa? Sampling kerajaan surga, sampling kuasa Tuhan, sampling kuasa Tuhan yang mengikuti hati Tuhan. Yuk terima itu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak. Nah itu berkembang kerajaan surga, kamu diberkati. Tuh, lihat tuh. Sekali satu kalimat tuh. Dan itu yang mengalahkan setan. Oke? Jadi yang mau bergantung pada hati Tuhan, tidak saja menang atas iblis, ya toh? Iblis kan pakai apa? Waktu jatuhin Adam dan Hawa. Ilmu tafsir. Ya toh? Kalau kamu makan, kamu jadi seperti Tuhan. Tuh, ilmu tafsirnya iblis yang ngawur. Homiletik. Hermeneutik. Dan dia preaching, homiletik. Itu. Tuhan kasih lihat. No. Yang mau bergantung pada hati Tuhan akan menang terhadap si iblis itu. Akan menang terhadap hermeneutikanya iblis. Homiletiknya iblis. Tapi juga selain itu, karena menerima hati Tuhan, pada hati Tuhan adalah apa? Mengampuni. Toh. Pada hati Tuhan ada 3. Toh. Mengampuni, karena setelah diampuni kamu dibenarkan untuk menerima kerajaan surga. Karena kalau sudah diampuni kamu dibenarkan. Kalau sudah diampuni ya kamu jadi orang benar statusnya. Dan ketiga, bisa memberkati orang lain dengan hal yang sama. Jadi murid. Itu. Jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah. Kalau kamu terima roh Allah yang mengampunimu, itu namanya roh kudus. Roh Allah jadi roh kudus. Gitu. Ya. Kuasa Tuhan mengikutimu. Karena kamu sudah dibenarkan. Udah diampuni, udah benar. Tuhan yang udah mengampuni, kamu udah benar. Cari dulu kerajaan surga dan kebenarannya. Kamu udah benar. Otomatis kamu layak. Sesungguhnya kamu udah dapat kerajaan surga. Asal lu ngeh, gitu aja. Gitu loh. Kalau nggak ngeh ya jalat lagi gitu loh. Atau sesungguhnya, atau dibenarkan untuk menerima berkat kerajaan surga. Begitu gampang. Semuanya dari hati Tuhan. Dari hati Tuhan, kamu terima hati Tuhan, hati Tuhan mau mengampunimu, hati Tuhan setelah mengampunimu, artinya kamu udah benar, dibenarkan untuk menerima berkat kerajaan surga. Itu setapnya begitu. Dan ini lebih tinggi dari ngandalin otak, pikiran. Kayak orang teologia, kayak orang Farisi, kayak orang ahli Taurat, kayak imam-imam kepala, kayak iblis tuh. Ya, susah loh ngajarin orang nggak boleh pakai otak. Masih sehari dulu ada. Bingung. Bagaimana caranya nggak pakai otak? Oke? Caranya nggak pakai otak adalah terima hati Tuhan. Nanti otak Tuhan yang melayani kamu. Gitu loh maksudnya. Oke? Nah ini agak ini. Oke, berikutnya. Ayat 29. Atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat? Ini rumah tempat tinggal.
Orang kuat. Dan merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah diikat, barulah dapat ia merampok rumah itu. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Jadi kuasa Tuhan, mengikuti hati Tuhan adalah lebih besar dari kuasa iblis. Kuasa iblis lebih besar dari kuasa manusia. Kenapa saya tuh bilang begini? Karena begini cara iblis. Iblis tuh mau merampok hartamu. Mau bikin kamu jadi miskin dan gagal. Itu produk agamawi. Ya. Bagaimana caranya dia ngerampok hartamu? Lu diikat dulu dengan ajaran agamawi. You diikat dulu dengan ajaran agamawi. Apa? Saya mesti bayar perpuluhan. Saya mesti bayar janji iman. Saya mesti bayar buah sulung. Saya berkorban. Saya nggak boleh tinggal di mansion, padahal hamba Tuhan tinggal di kandang ayam. Loh, dipakai preaching semua. Ini gua quoting loh. Ikat otak lu. Begitu otak lu kena, harta lu dirampok. Loh, caranya begini. Harta yang dari Tuhan dirampok. Hartamu itu dari Tuhan. Bisa dirampok. Caranya otak lu dihabisin dulu. Diikat sama agamawi. Bagaimana kamu kaya? Padahal hamba Tuhan menderita. Mestinya dia yang kaya. Lu aja yang menderita. Iya. Gitu. Bukan gue yang ciptain. Gue cuman ini banyak saksi hidupnya ngalamin. Jemaat Galatia yang bodoh. Gadis yang bodoh, tapi disayang Tuhan. Gereja tuh bodoh semua, makanya gampang digoblokin, kecuali murid Tuhan. Murid Tuhan lebih cerdik dari ular, tapi tulus. Ularnya kalah. Ngerti gak? Lu mau sama gua? Boleh? Ayo. Lu coba dah. Nabi palsu agamawi. Sini, datang ke sini. Lu coba bohongin gua. Lu coba lah pakai cerdiknya. Tuh pakai teologi lu. Cobain sama Hongki. Kalau bisa bohongin gua. Tuhan gua jagain gua. Nggak bisa. Tahu nggak? Tapi kalau jemaat lain, waduh, gua blokere. Tapi Bible, goblok itu disayang Tuhan ya, gua ngomong ya. Tapi gobloknya memang goblok. Yang goblokin dia adalah orang yang goblok juga. Oke, ya udah, gitu aja. Ya? Jadi dia mencerai-beraikan, dia mengikat. Itu caranya agamawi. Caranya nabi palsu, caranya agamawi. Pakai ajaran. Ya, jadi dia mencerai-beraikan. Agamawi selalu mencerai-beraikan. Produknya disuruh debat ayat. Disuruh pakai doktrin yang macam-macam. Sampai ribut. Terus pendetanya, wah jadi kayak dia ngerti aja. Ribut di bawah. Itu begitu. Jadi hasilnya tuh ribut. Makanya kayak dulu di dicobain tuh. Lu ikut Paulus, ikut Apolos, ikut Petrus, dimarahin sama Paulus. Teologi apa paling sering? Saya ini ikutin saya, ini ikutin saya. Emang lu Kristus ya? Hah? Jadi ya, lu anti Kristus semua lu tau nggak mencerai-beraikan. Tapi Tuhan bilang, kalau Kristus dia kumpulin satu roh, satu baptisan, satu Kristus, satu semua Bapa. Gak ada teologi, gak ada doktrin, semuanya dibakar. Terus yang bikin doktrin disembelih kepalanya biar hilang, gak tulis lagi buku. Itu di Bible. Selama masih ada teologi, pasti gereja pecah. Ngerti gak? Selama yang nulis teologi agak kepalanya nggak dipotong, dia nulis buku terus. Itu di Yunani itu ada yang kejam tuh, Pisero, dipotong apa lehernya, gitu. Tapi udahlah, itu horor.
Jadi orangnya diginiin. Kalau nggak nulis buku terus aneh-aneh. Tapi si orang baik sebetulnya. Oke, ya. Berikutnya ayat 31. Ya. Jadi kasih Kristus menyatukan manusia melalui hati Tuhan yang sama. Semuanya terima hati Tuhan. Hati Tuhan itu apa? Saya udah bilangin ya berulang-ulang. Number one, semua orang di Tuhan mau ampuni. Makanya di hari ketujuh sebelum manusia berdosa, Tuhan berkata apa? Tuhan memberkati dan menguduskan. Ngerti nggak bahasa kata menguduskan itu artinya apa? Kudus tuh ya kudus gitu loh. Belum berdosa loh. Tuhan memberkati dan menguduskan hari ketujuh. Nyata nggak? Tuhan mau mengampuni. Makanya Tuhan Yesus tapi ada hal belum jatuh. Makanya disebut memberkati dan menguduskan. Waktu di kayu salib dibalik loh. Menguduskan dulu. Tuhan apa? Bapa ampunilah mereka. Karena mereka tidak mengerti apa yang mereka perbuat. Dikuduskan dulu. Baru hari ini juga engkau bersama aku di kerajaan surga. Baru diberkati. Dibalik. Karena waktu di hari ketujuh belum jatuh tuh. Waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib, waduh, dikuduskan dulu baru diberkati. Tapi sama, hati Tuhan tuh itu. Mau menguduskan atau mengampuni semua dosa. Kalau menguduskan itu satu dosa pun mesti gak ada loh. Lu ada satu dosa lu gak kudus loh, gue bilangin. Hukum Taurat, satu aja bagian sama dengan semua bagian. Jadi itu mesti diampuni. Dari itu Tuhan bilang, gitu. Ya. Kemudian diberkati. Ya. Di dalam hati yang sama. Jadi Tuhan mengampuni semua. Kalau semua diampuni, menerima. Bedanya apa? Dosa lu 1 juta. Atau lagi dosanya 500.000. Bedanya apa? Ya nggak ada. Udah ditolong semua. Nggak ada beda dosa kecil sama besar. Kemudian diberkati. Dengan kerajaan surga. Semuanya punya kerajaan surga. Bedanya apa? Ya nggak ada. Semuanya satu. Gitu loh. Equal. Tidak boleh membedakan. Itu kalau you ngerti Taurat. Tidak boleh bedain. Duduk aja, tamu aja datang di gereja yang kayak miskin. Dibedain lu udah melanggar Taurat lu. Hah? Ya. Jadi iblis itu yang mencerai-belaikan manusia melalui berbagai pikiran doktrin agamawi. Oke? Tapi Tuhan enggak. Semua saya ampuni, semua saya berkati, dan semua saya mengutus untuk bisa jadi berkat bagi orang lain. Oh. Gak ada bedanya. Ya. Oke, berikutnya. Nih ya, nah, ini sekarang. Ini ya. Ayat 231. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni. Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak mengerti apa yang benar. Dia akan diampuni. Tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Kenapa? Therefore I say to you, every sin and blasphemy shall be forgiven people. All sin are forgiven by the Father. Before you're born. Before you naik. Lu lahir. Hari ketujuh. Tuhan Yesus di kayu salib. Ampunilah mereka akan kesalahan mereka. Diampuni semua. All. Tahu nggak kata all itu apa? All is all. Kalau kurang satu, sama aja nol. Karena lu dihukum Taurat, tinggal satu, salah semua. Ngerti nggak? All means all. Semua dosa. Tapi satu, hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Blasphemy against the Spirit. Ya, makanya saya tulis bahasa Inggrisnya. Kalau diterjemahkan bahasa Indonesia Roh Kudus, which is correct. Tapi sebetulnya originalnya only the Roh. Hati Tuhan. Roh, Spirit. Ya. Kenapa? Karena hati Tuhan, kamu terima hati Tuhan, kamu diampuni dosanya. Itu kehendak hati Tuhan. Hati Tuhan. Kalau kamu tolak hati Tuhan,
Ya toh? Ya nggak apa-apa. Ya nggak diampuni. Bukan, ngerti nggak? Jadi cuma satu dosa. Menerima atau menolak hati Tuhan. Kalau you terima hati Tuhan, semua dosa diampuni. Dosamu. Kalau tolak, nggak dipaksa. Ngerti loh? Ngerti nggak? Karena Tuhan mau, hati Tuhan mau mengampuni semua dosamu. Ya toh? Kalau kamu terima itu, ya kamu diampuni. Kalau kamu tolak itu, ya kamu tidak diampuni. Siapa yang tidak pakai, yang tidak menerima hati Tuhan? Yang pakai otak manusia. Tadi kan Farisinya pakai otak. Nanti ya? Siapa yang nggak pakai, yang untuk keselamatannya nggak pakai hati Tuhan? Hah? Kan Yesus pakai hati Tuhan, toh? Mengusir setan. Farisi pakai apa? Pikiran. All agamawi, go to hell. Itu maksudnya. Karena dia tolak hati Tuhan. Tuh bahayanya lo. Karena lu pakai pikiran manusia, toh. Berarti lu tolak hati Tuhan, toh. Ngerti nggak? You understand? Karena hati Tuhan mau mengampuni. Kalau pikiran manusia, pakai begini dulu baru diampuni, begitu dulu diampuni. Itu bukan hati Tuhan. Ngerti nggak? Yang menerima hati Tuhan nggak begitu. Hati dasarnya hanya kasih Tuhan. Jadi yang menolak, yang dia diampuni adalah mereka yang untuk keselamatannya menolak roh Tuhan. Kenapa mereka menolak roh Tuhan? Mereka bergantung pada pikiran manusia. Gitu loh. Oke, lalu berikutnya. Nih ya, lihat. Ini agak. Hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, menentang Kristus, ia akan diampuni. Tuh. Belum minta udah diampuni loh. Ini menentang Kristus. Tapi jika ia menentang Roh Kudus atau Roh Tuhan, ia tidak akan diampuni. Kapan? Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Jadi kekudusan datangnya hanya dari satu hal, menerima hati Tuhan. Oke? Berikutnya nih ya, sebelum masuk di selatan ayat yang 9. Ya. Menolak hati Tuhan. Ya, karena kalau menolak ya ini. Coba berikutnya. Ayat berikutnya. Ayat 10. Di 1 Korintus 13 ayat 5. Kekasih, ya. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ini hati Tuhan. Kasih. Tidak menyimpan kesalahan manusia. Tahu nggak? Makanya waktu Adam dan Hawa makan buah pengetahuan baik dan jahat, kayak Tuhan kayak nggak tahu tuh. Hebat ya? Itu kasih agape loh. Yang hitung-hitung kan cuma dirimu sendiri. Atau pendeta yang ngawur. Atau orang lain, manusia. Oke? Lalu berikutnya, jadi hati Tuhan tuh mau ngampuni semua orang, manusia. Nggak ngitung, lupa. Kapan lupanya? Sebelum minta. Lalu, ia tidak melakukan di depan, tidak mencari keuntungan sendiri. Hati Tuhan mau mengampuni semua dosa. Tapi tidak akan memaksa seorang untuk menerima pengampunannya. Benar nggak? Ia tidak mencari keuntungan diri sendiri. Dia pernah dengar ya, doktrin sovereignty ya? Tuhan yang nentuin, Tuhan. Saya kasih tahu. Tidak ada itu.
melanggar hati Tuhan, melanggar ayat Tuhan. Karena Tuhan, hati Tuhan tidak pernah paksa sesuai ajaran doktrin besar sovereignty. Sovereignty memang paksa. No such thing. Ngerti ya? Ini kalau jadi ini Bible. Ini Tuhan. Lu mau teologi yang mana? Bantai habis lo. Tahu nggak? Kalau ngerti di mana pewahyuannya, ya, gitu. Ya tahu tak? Tuhan mutlak. Tuhan menentukan. Dia misteri. Dia nentuin. Aduh. Nggak ngerti ayat ini ya. Ia tidak mencari keuntungan diri sendiri. Tuhan mau mengampuni kita. Kalau ditolak, yoropopo. Ini ya? Apa? Ya cuma memang gereja banyak goblok itu. Gadis yang bodoh, tapi disayang Tuhan ya. Goblok tapi disayang. Jemaat Galatia yang bodoh. Ya, udah ya, ngerti ya? Nih. Nah, sekarang ya, jadi hati Tuhan makanya roh ketiga itu. Lalu berikutnya. Saat berikutnya. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia. Anak manusia adalah Tuhan, kehendak Tuhan, Kristus datang untuk melayani manusia. Oke? Dia akan diampuni. Jadi, Kristus sebagai anak manusia adalah wujud dari kehendak Tuhan. Kan tiga. Hati, kehendak, sama kuasa. Trinitas ketiga memerankan hati Tuhan. Trinitas kedua memerankan kehendak Tuhan. Dan mengikuti hati Tuhan. Trinitas pertama memerankan kuasa Tuhan yang memberkati Trinitas kedua dan ketiga. Gitu. Jadi Kristus datang sebagai wujud dari kehendak. Makanya pada waktu baptisan, bilangnya apa? Kan Yohanes Pembaptis bilang, gak kebalik, mestinya kan saya yang dibaptis oleh kamu. Tapi Yesus jawabnya apa? Oh, enggak lah, jalan aja. Untuk menggenapi seluruh kehendak Allah. Dia wujud dari kehendak. Trinitas kedua, wujud dari kehendak. Trinitas ketiga, yang disebut di karismatik Roh Kudus, ya betul, tapi sebetulnya Roh Allah. So, Allah, Ruah Elohim, gitu. Itu adalah wujud dari hati. Roh itu hati. Ya. Ini. Oke, berikutnya. Ya. Ini lihat ya, di Lukas 22 nih. Kan tadi saya sampaikan, makanya saya nyambungin. Yesus sebagai wujud kehendak Allah diolok-olok. Dipukul. Digoblok-goblokin, ditutup mukanya. Dihujat. Gak apa-apa tuh, diam aja tuh. Nah itulah kasih agape, itulah kehendak Tuhan. Ditolak, ya uwis. Ngerti gak? Ngerti gak? Wujud dari kehendak Tuhan. Kamu tetap diampuni, tetap gak diperhitungkan. Karena dia mau mengampuni kehendaknya. Yesus dia pun begini, gak dihitung dosanya. Karena dia datang untuk mengampuni semua dosa. Termasuk dosa menghujat dia. Menolak kehendak Allah. Semua tetap oke. Berikutnya. Jadi, artinya kenapa? Menentang anak manusia, diampuni. Menentang hati Tuhan, atau menolak hati Tuhan, tidak diampuni. Kenapa? Ini, yang menolak roh Tuhan tidak akan diampuni. Bukan karena status dari Trinitas ketiga, hati atau roh Tuhan, lebih tinggi dari status dari Trinitas kedua. Kristus sebagai kehendak Tuhan. Tetapi karena sifat kasih agape yang tidak memaksakan kehendak. Benar ya?
Kan kalau ditolak, nggak apa-apa, diampuni. Tapi kalau kamu menolak kehendaknya, atau menolak hatinya, ya nggak dapat. Nangkap nggak? Jadi dosa menolak kehendak Tuhan, itu tidak dosa. Tuhan bilang, saya ampuni. Tetapi kalau kamu tidak menerima pengampunan tadi, ya goblok lu yang masuk neraka. Udah gitu loh. Bukan karena dosamu menolak. Tapi karena kamu menolak, Tuhan hormati. Ngerti ya? Ngerti ya? Kita ini kan posisi kita banyak dosa. Kita menolak kehendak Tuhan. Bukan dosa kita tambah loh. Enggak. Enggak diperhitungkan. Tetapi karena kita menolak hati Tuhan, di mana kehendak Tuhan mengikuti hati Tuhan, ya kita menolak semua pengampunan dosa. Lengkap nggak? Makanya hujat terhadap Kristus diampuni. Dosamu nggak tambah. Ngerti ya? Tetapi kamu menolak hati Tuhan, ya, tidak diampuni. Kenapa? Ya dosa lu yang begitu banyak berarti lu nolak loh. Ngerti nggak? Ngerti nggak? That means go to hell loh. Nangkap nggak? Itu begitu. Itu karena kayu hanya bisa ngerti melalui kasih agape. Kasih agape ditolak nggak apa-apa. Ngerti nggak? Ditolak nggak apa-apa. Dan nggak maksa. Kalau ditolak, dia nggak marah. Oh, kamu berdosa karena menolak saya. Enggak tuh. Tetapi kalau ditolak, ya wes ora popo, kowe masuk neraka. Enak toh? Ketawa dia. Hah? Loh, kasih agape nggak bisa tidak mementingkan diri sendiri. Itu maksudnya. Ditolak, aku nggak sakit hati. Tapi kalau kamu nolak saya, kamu masuk neraka. Karena aku nggak maksa. Nyelamatin. Tangkap nggak? Itulah kasih agape. Makanya hujat terhadap roh Tuhan tidak diampuni. Tapi hujat terhadap kehendak atau Kristus diampuni. Karena kasih itu begitu. Nggak maksain kehendak. Ya, nolak kehendak Tuhan tidak diperhitungkan sebagai dosa oleh Tuhan. Tapi kalau kamu menolak hati Tuhan dan kehendak Tuhan, ya goblokmu. Nulis gitu aja. Lengkap ya? So that's the end of theology sovereignty. Lalu, nih ya, ayat terusnya. Slide berikutnya. Jikalau suatu pohon, kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau satu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak pula baik. Sebab tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya itu, pohon itu dikenal. Ya, artinya apa? Pohon yang baik mengeluarkan buah yang baik. Manusia yang baik mengeluarkan perbuatan yang baik, memberkati orang. Sumbernya ada di dalam. Ya, sumbernya itu di dalam. Sumbernya itu di hatimu. Itu maksudnya. Pohon yang baik dikenal dari buahnya. Kenal apanya? Hatinya. Dari hatinya, dari buahnya. Hatinya, sumbernya di dalam. Ini pohon, ini buah. Buahnya tuh di luar. Yang tadi Rosma sampaikan. Bikin buah tuh dari mana? Dari dalam. Jusnya tuh dari dalam, gitu loh. Ada ya? Jadi yang penting di dalam. Dalam tuh apa? Hatimu. Oke, lalu di ayat 34 diulangi. Ya. Hai kamu, keturunan ular beludak. Ya, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat? Bisa nggak? Mulutnya kan bagus toh, kata-kata keluar, itu kan di luar. Tapi hatinya jahat, bisa nggak? Makanya kalau mau baik, hatimu jadi baik dulu. Jangan baca Alkitab, kalau hati lu hitam.
Alkitabnya nggak nolong. Orang yang hatinya jahat akan mengeluarkan kata-kata dan perbuatan yang jahat. Hati. Pemimpin agamawi mengeluarkan ajaran agamawi yang jahat. Kenapa? Karena hatinya hitam. Ya. Oke. Kenapa? Dipanggil beludak nih, lihat ayat berikutnya. Hai kamu keturunan ular beludak. Itu dikutip Yesus dari Yohanes Pembaptis, dan Yohanes Pembaptis mengutip juga dari Perjanjian Lama. Venom, viper, ya, ular beludak. Ya, hai kamu keturunan ular beludak. Tuhan Yesus panggil ular beludak. Siapa sih ular beludak itu? Setan? No. Di Matius 3 ayat 6, sebelumnya, ini kata-kata dari Yohanes Pembaptis. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes Pembaptis ya di Sungai Yordan. Tapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, Farisi dan Saduki, yang berasa di keturunan, dipilih, bangsa pilihan, ya, oh saya dipanggil, gitu ya. Spesial. Berkatalah ia kepada mereka. Mereka itu siapa? Farisi dan Saduki. Panggilnya apa? Farisi, Saduki. No, Yohanes panggil. Hai kamu keturunan ular beludak. Siapakah yang mengatakan pada kamu bahwa kamu dapat mereka diri bukan? Jadi siapa yang ular beludak? Adalah panggilan dari Yohanes Pembaptis untuk orang agamawi. Itu yang dipakai oleh Tuhan Yesus. Kalau you agamawi, you jago teologi ya, lu jago agamawi, gua kasih tahu lu, hati lu hitam, pengajaranmu hitam, semuanya. Karena hatimu hitam. Karena apa? Karena kamu keturunan ular beludak. Hati yang keluar dari mulutmu apa? Bisa. Bukan bisa dapat, bisa racun. Bikin orang gak selamat lu. Venom. Toxic. That is Tuhan ngomong. Untuk orang agamawi. Itu Farisi Saduki yang jago belajar. Jago pakai pikiran manusia. Tuhan bilang, hatimu hitam, keluarmu dari gini adalah bisa. Kamu keturunan ular beludak. Matiin orang terus kerja. Ya, berarti ya. Nangkap nggak hati Tuhan dengan pikiran Tuhan? Nangkap nggak Tuhan itu dengan pengagamawi? Nangkap nggak yang pikiran pakai pikiran itu beludak semua? Hah? Oke. Lalu berikutnya sama di ayat 34. Hai kamu orang agamawi, tuh, gitu toh? Yang ngeracunin orang, tuh, ya toh? Bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik? Kan diajarinnya begitu. Kamu Bible study, belajar-belajar hal yang baik. Sedangkan kamu sendiri hatinya jahat. Tuh maksudnya gitu. Nggak bisa. Makanya terima dulu hati Tuhan. Terima dulu roh Tuhan atau roh kudus yang menguduskanmu. Kalau nggak itu, Bible-nya nggak bisa nolong. Yang nyelamatin bukan Bible, Tuhannya. Dengan cara hatinya baik, kamu terima. Itu. Ya. Ajaran teologi mengajarkan ilmu tafsir yang mengandalkan pikiran manusia yang jahat. Hasilnya pasti tidak baik. Ya. Mulut dari hati. Manusia tidak mampu menjadi baik karena hati manusia jahat. Pertobatan dan perubahan harus dimulai bukan dengan Bible study, tapi dengan menerima hati Tuhan yang baik. Hati Tuhan yang baik itu apa? Aku mau menguduskanmu, mengampuni semua dosamu. Dan setelah itu, kamu menjadi benar, aku mau memberikan kau semua berkat yang ada. Dan setelah itu, setelah punya dapat berkat,
Kalau belum punya modal. Dapat, kau bisa memberkati orang lain dengan berkat yang sama. Itu 1, 2, 3, hati Tuhan. Makanya, di dalam Yohanes, Trinitas ketiga, pertama dipanggil Roh Allah. Kedua dipanggil menjadi Roh Kudus, jabatannya. Ketiga dipanggil sebagai Roh Penolong, yang memberikan berkat kerajaan surga, dan bisa memberkati orang lain dengan berkat kerajaan surga. Yang keempat dipanggil sebagai Roh Kebenaran. Semua itu dilakukan bukan oleh orang, tapi kebenaran adalah melalui Tuhan sendiri atau Kristus. Tuh, 4 jabatan hati Tuhan itu di Trinitas ketiga. Roh Allah menjadi Roh Kudus, menjadi Roh Penolong, semuanya melalui kita menjadi Roh Kebenaran yang melawan agamawi. Agamawi nggak ada yang benar, karena semuanya bukan Kristus. Lalu ayat 20, ya. Inilah kegagalan dari para ahli teologi di gereja, yaitu mereka mengajarkan manusia untuk bertobat dengan bergantung pada otak, ilmu tafsir hermeneutika manusia yang bergantung pada pikiran manusia. Seperti yang diajarkan ular yang cerdik kepada Hawa. Yang Tuhan ajarkan adalah terimalah dulu hati Tuhan yang baik. Kehidupan dari Tuhan, pohon buahnya. Kehidupan dari Tuhan. Baru belajar mengerti firman-Nya. Setelah mengerti makan buah kehidupan, baru kamu dapat pengetahuan baik dan jahat dari kehidupan dari Tuhan. Ngerti nggak? Baru bisa pakai otak. Kalau pakai otak, belum terima hati Tuhan, otakmu hitam. Kalau udah terima hati Tuhan, Tuhan yang bantu, kamu pakai otakmu. Pakai pengetahuan baik dan jahat. Pakai tafsiranmu, boleh. Ada time. Dan dibalik. Itu loh. Ngajarin kayak gini beratnya nggak karuan. Pikiranmu ikut hati. Hatimu nggak ikut pikiranmu. Jadi bener nggak? Sayang anjingmu, pikiranmu mikirin anjing. Ya toh? Duitmu, dompetnya Dewi ikut juga. Ikut hatinya. Ya toh? Oke. Lalu berikutnya. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaan yang baik. Yang sudah menerima hati Tuhan yang baik tadi, akan menjadi baik. Karena diampuni semua dosa. Kalau Tuhan ampunin, siapa orang lain? Ya toh? Dia bilang, gerejanya bilang, saya belum ampunin. Tuhan bilang, oke, gerejanya lu siapa yang di sana di gereja bilang nggak ampunin? Ayo lawan gue. Siapa yang Tuhan, lu atau gue? Kan begitu. Kalau diampuni, ya ampuni final. Akan menjadi baik dan akan mampu berkata-kata dan berbuat baik. Padahal IQ-nya jebol. Karena Tuhan yang berubah. Oke? Berikutnya. Aku berkata padamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus diperjauhkannya pada hari penghakiman. Siapa yang sia-sia? Yang tadi. Yang pakai pikiran manusia hermeneutika. Tuhan bilang, ya lu ngoceh ya. Lu pakai teologi, lu ngoceh ya. Yang kamu ngajarin orang lain, ya. Nanti hari penghakiman, akhir. Bertanggung jawab lu. Lu ngajarin apa? Bertanggung jawab. Kamu pakai Taurat, pakai pikiranmu. Sesuai Taurat, kalau lu salah, dihukum. Ngerti nggak? Jadi para ahli Taurat yang pakai otak manusia, semua dia akan bertanggung jawab di akhir zaman. Dan awas lu kalau salah. Gue nggak bercanda. Itu maksudnya. Harus dipertanggungjawabkan. Setiap kata sia-sia. Kamu bilang apa? Oh, mesti memberi dulu baru Tuhan memberi. Sia-sia toh? Lo. Tanggung jawabin lo kata-kata lo.
Oh, mesti apa? Oh, saya mesti mengasihi dulu, baru Tuhan mengasihi. Oke, sia-sia toh ajarannya? Lu bertanggung jawab. Dan kata Tuhan, setiap kata, artinya all. Lu berani pakai ajaran teologi ya? Oke, good. All your word akan dihakimi. Yang ngomong Bible ya. Hakim, gue cuma nonton deh. Aku nggak hakimin kok. Aku cuma nonton. Oke? Lalu belum selesai. Ayat 37-nya. Slide berikutnya. Karena menurut ucapanmu, engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu, engkau akan dihukum. Kalau saya preachingnya, ucapan Hongki, Tuhan mau mengampuni semua dosa. Gue dibenarkan. Nah, lu berani teologi ya, bukan hanya kamu dihakimin. Ada lagi, menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Ngotel lu tiap hari lu. Ajarin lu teologi, ajarin lu doktrinmu yang sia-sia. Karena aku nonton toh karena nggak melu-melu, nggak ikut-ikut. Dia dulu guru lagi, dia guru hermeneutika. Si Obed guru hermeneutika. Nggak berani dia, sekarang nggak berani dia. Tapi begitu. Kalau you nggak berbalik ke hati Tuhan, kan dihukum lu, diadili, dihukum. Tapi you balik ke hati Tuhan, kan menerima, kan semua diampuni, bersih lu. Ampuni, hari Tuhan mau mengampuni. Kalau terima itu, kalau nggak terima, balik lu ke penghakiman dan penghukuman. Ngerti nggak? Bible tuh, tajamnya. Jadi nanti ini berikutnya slide 25, cuman itu perbicaraan kosong, terus slide 26. Ya, jadi ini saya ulangin. Jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, sungguhnya kerajaan Allah sudah datang padamu. Tuhan Yesus itu ingin memberikan, di dalam dia mengusir setan dan melakukan segala macam, hati Tuhan, agar kita terbebas ini mengusir setan yang memenjara agamawi otak lu. Jadi gini, ingin memberikan hati Tuhan. That's the only way agar kita terbebas dari ajaran setan. Mengusir setan itu maksudnya itu. Ya mengusir setan betul orangnya gitu. Tapi juga mengusir setan tuh mengusir ajaran setan di kepala lu gitu loh kasarnya. Iya, yang diikat, mengikat kita dan membuat kita dirampok. Karena ajaran setan adalah mengajarkan manusia bergantung pada pikiran diri sendiri melalui ilmu tafsir atau hermeneutika. Kalau kamu makan pengetahuan baik dan jahat, kamu jadi seperti Tuhan. Tuh. Itu hermeneutika. Supaya setelah kita dibebaskan dari ajaran setan tadi, ngerti nggak? Kamu dapat kerajaan surga. Balik ke pohon kehidupan di Taman Eden. Ngerti nggak? Lengkap nggak yuk? Muter-muter tapi gini nggak? Karena dulunya kan begitu. Jadi sebetulnya waktu Adam dan Hawa keluar dari pengetahuan dari Taman Eden bukan karena makan pengetahuan baik dan jahat seperti itu toh. Tapi karena otaknya ngikutin setan yang tuh aja lupain loh. Kamu makan, kamu makan. Setelah dia bilang, kenapa kamu ngumpet? Kenapa kamu berasa telanjang? Oh, kamu makan toh. Hanya begitu tuh. Berarti udah ampunin. Iya, otaknya udah kan kontaminasi. Sesuatu yang dimakan nempel di badan kita. Jadi orang-orang Batak itu isinya badannya tuh BPK tuh udah di badannya dia orang semua. Nggak bisa dibuang.
Babi panggang karo udah nempel semua di badan, nggak bisa dibuang. Lu mau gimana? Lu mau tanggang-tangging mana bisa lu? Eh? Ya toh? Jadinya yang kita makan tuh nempel gitu loh. Itu maksudnya tuh makan dulu jadi satu, gak usah dikuat. Dan keturunannya kena juga. Jadi pada waktu kita makanya sebenarnya dalamnya nih ya, sewaktu kamu lepas dari ajaran setan, lepas dari hermeneutika, lepas dari mutafsir, lepas dari ketergantungan pada pikiran diri sendirimu dan kerajaan surga. Ya kamu terima hati Tuhan aja. Pokoknya caranya begitu. Itu yang waktu menerima hati Tuhan yang tadi, Tuhan mengampuni semua dosaku, unconditional. Dan setelah itu, saya dibenarkan untuk menerima semua berkat kerajaan surga, unconditional. Dan kemudian saya bisa memberkati orang lain dengan berkat kerajaan surga yang tadi, unconditional. Dan didapat. Itu yang melepaskan dari ajaran agamawi. You tahu, kalau di ini kita ngomong apa adanya di sini ya. You kalau di Calvin, berarti lu mesti dipilih, ditentukan, chosen, predestination. No, predestinasi dalam Kristus. Yang benar adalah kamu menerima kehendak Tuhan, kamu menerima hati Tuhan, dan predestinasi. You selalu diberkati. Bukannya sebelum jadi predestinasi mulainya sejak kamu lahir baru, bukan sebelum lahir baru. Itu waktu dulu kalau Calvin, kamu mesti itu tentuin Tuhan. Oh, itu agamawi. Kalau begitu, I guarantee you di Bible tidak ada kerajaan surga untukmu. Karena Tuhannya, dia itu bukan hatiku saya. Ngerti ya? Tuhan membeda-bedakan. Buset, itu melanggar Taurat. Ngerti nggak? Atau yang Armenian. Waduh, yang Pentakosta Armenian. Kehendak bebas lah, saya mesti begini, saya mesti begitu, saya mesti percaya. Percaya apa? Nggak ada. Tuhan bilang saya beri, mana bisa orang percaya? Bohong orang percaya kalau lu mengecap. Dibilangin, ini kerajaan surga enak, saya percaya. Bohong kamu. Bagaimana kamu tahu? Bagaimana kamu bisa percaya? Enaknya apa? Aslinya mah gedenya, kayaknya, bagusnya mana tahu. Kalau udah ngecap udah bisa percaya. Makanya kecaplah dan lihatlah bahwa Tuhan itu baik. Percaya saya Tuhan baik. Kalau belum mengecap, bohong kamu. Baik apa? Oh baik menurut ini. Pakai ilmu tafsir lagi. Nah, itu benar nggak? Maka saya bilang malah si Tony nggak ada sih. Kalau lu bilang bakmi gang kelinci enak, lu jangan kocek begitu ya. Lu bawa bakminya, gue nyobain dulu. Ya. Kalau enak baru gue percaya. Gue tahu sih, gue pernah makan gue kecil. Kalau orang lain tuh nggak bisa. Dia nggak bisa mengecap. Makanya itu di kesalahan di Arminian dan di itu Calvin. Lu percaya nggak percaya? Lah nggak gitu. Yang ada terima baru percaya. Makanya karena begitu besar kasih Allah kepada dunia sehingga dikaruniakannya. Kamu terima dulu. Anaknya yang tunggal. Baru setelah terima, enak. Jika barang siapa yang percaya tidak binasa. Itu lupa. Ada kasih karunia. Kamu terima dulu baru percaya. Itu yang di teologi. Bye-bye. Gak nyampe. Ratusan tahun. Adanya percaya nggak percaya. Salah lu. Terima dulu. Dikasih dulu. Kayak Adam dan Hawa. Kan dikasih dulu. Pohon kehidupan semua dikasih. Cuman dia yang nggak mau aja. Ya, jadinya tuh dibilang, lu percaya. Salah lu. Mana bisa lu percaya? Bohong lu percaya kalau lu nggak pernah nerima. Nggak pernah dicipi. Ya. Oke, lalu berikutnya. Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Dengan kuasa siapakah kamu? Pakai pikiran. Pikiran pakai apa? Pikiran pakai apa? Pengetahuan baik dan jahat, toh? Pikiran pengetahuan baik dan jahat itu hukum Taurat. Ya, itu hakimmu. Kamu pakai itu. Itu hakimmu. Nanti sampai di akhir. Ya, selamat gak selamat. Ya, gue sih tahu gak selamat. Ya, wes. Tapi ya. Kudus, hukum Tauratnya kudus.
tapi nggak bisa menyelamatkan. Bukan dia akan bisa menyelamatkan. Ya, understood? Tajam nggak Bible? Lu hati-hati lu pakai tafsir, lu hati-hati lu pengetahuan baiknya, lu hati-hati lu pakai teologi, lu hati-hati lu pakai, hah? Oke, udah? Ya, yuk kita tutup. Terima kasih Tuhan karena kasih setiamu kepada kami, kau selalu menolong kami. Di dalam ketidakmampuan kami, kau yang mampu. Terima kasih Bapak dalam nama kami berdoa. Amin.